Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya, terutama nikmat apa? Kesehatan, iman, Islam, dan ihsan. Berikutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan buat siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya dan sahabatnya. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah, ya, apa kabarnya semua pada pertemuan kita kali hari ini? Masya Allah ya, semuanya sehat, semuanya baik. Mudah-mudahan sehatnya, kebaikannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan bencana. Baik, para siswa yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada hari ini adalah materi yang luar biasa. Materi tentang dengan ilmu pengetahuan semua jadi mudah. Namun sebelum itu, ayo supaya pertemuan kita berkah, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat, sama-sama kita berdoa. Siapa di antara kalian yang ingin berdoa? Silakan. Masya Allah, Ahmad ini luar biasa nih ya, berani untuk memimpin doa. Monggo, doa yang biasa kita baca, doa Nabi Musa ketika mau mendakwahi Fir'aun. Ayo sama-sama ya. Silakan Ahmad dipimpin, yang lain mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sadaqallahul azim. Para siswa semua dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai materi kita yang sudah saya sebutkan tadi, coba dipastikan dulu apakah semuanya sudah hadir. Terlihat di layar ini semuanya sudah hadir ya. Tapi coba dipastikan dulu untuk di absen. Bagaimana ketua kelas? Siapa nama ketua kelas? Anton ya. Oke, baik Anton. Coba silakan di absen terlebih dahulu. Oke, cakep ya. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Berarti semuanya sehat, semuanya baik. Nah, para siswa yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada materi ini, yaitu materi dengan ilmu pengetahuan semua jadi mudah, kita akan mengetahui tentang arti daripada surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pada pertemuan lalu kita belajar tentang cara membacanya. Betul tidak? Iya, benar ya. Kemarin kita belajar tentang cara membacanya ya. Sekarang kita akan mengetahui artinya. Yang kedua, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita akan memahami makna isi kandungan dari dua surat ini ya, Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kita akan tahu dong ya dalam pelajaran ini tentang perbedaan daripada kedua ayat ini. Dan yang keempat, kita akan menunjukkan ya daripada contoh-contoh perilaku yang ada pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan yang ada pada surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Oleh karena itu, dari kajian ini tujuan pembelajaran berikutnya adalah kita akan menampilkan perilaku-perilaku yang ada pada surah Ar-Rahman ayat 33 dan pada surah Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan kita. Nah, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita tadi adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Baik, coba semuanya mempersiapkan diri ya. Kalau ada buku, ada pena untuk mencatat dan kondisikan semuanya sudah siap. Berikut ini ya, saya akan menampilkan kepada kalian dua tayangan film loh ya. Semuanya senang kan nonton film? Film pertama tentu tentang motivasi yang berkaitan dengan materi kita. Dan yang kedua adalah tayangan video tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Semuanya siap? Ya, oke, kalau siap, Ustadz akan tayangkan ya. Tolong amati, simak dengan baik, cermati, dan pahami. Karena habis ini kalian saya akan diizinkan untuk bertanya. Oke, apa yang belum dipahami dari apa yang saya sampaikan. Silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut ini. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri,
tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras. Hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo, dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari.
Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Oke, bagaimana para siswa dari video yang sudah dilihat tadi? Menarik ya kira-kira cerita Embro sama Pipo? Hah? Menarik ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi video tadi memberikan inspirasi ya buat kita, karena kita melihat betul perbedaan antara apa tadi? Cerita cara kerja Embro sama cara kerja Pipo. Mudah-mudahan bisa kalian lihat ya, bahwasanya hanya kerja keras tanpa kerja cerdas, dan kerja keras serta kerja cerdas itu akan berbeda. Baik, berikutnya tadi dari bahan ajar yang Ustadz tampilkan, adakah yang masih belum kalian pahami atau belum kalian ketemukan dari tujuan pembelajaran kita tadi? Adakah? Silakan Elita, ayo silakan, apa yang mau ditanyakan dari tadi? Apa perbedaan? Oke, bagus. Jadi belum menemukan ya perbedaan antara surah Ar-Rahman dengan Al-Mujadalah. Oke. Berikutnya siapa lagi? Anton. Ya, bagus sekali Anton ya. Mau nanya apa Anton? Saya jadi mau ketawa mendengar pertanyaannya nih ya. Menanyakan tentang apakah jin juga wajib belajar. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, tidak ada. Baik, para siswa yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengkaji bahan ajar tadi dan juga membahas beberapa pertanyaan teman-teman tadi ya,
Saya akan bagi 3 kelompok. Ya, bagi 3 kelompok. Oke, siap semuanya? Nanti kalian kaji, kalian bahas. Dan Ustadz akan memberikan bagian poin-poin yang akan kalian bahas. Kelompok pertama, siapa yang akan menjadi ketua? Oh, bagus, Ahmad. Oke, mimpin doa tadi ya. Cakep, ini berani sekali nih Ahmad ini. Silakan, bagus ya Ahmad, luar biasa. Dijaga terus ya keberaniannya. Ahmad kelompok pertama. Kemudian siapa? Elita ya. Tadi yang bertanya. Berikutnya siapa? Ya, ini Anton lagi yang siap menjadi ketua. Baik, yang akan bersama Ahmad, yang bersama Elita, silakan bersama Anton. Nah, Ustaz akan bagi tugas. Yang kelompok pertama nanti akan membahas tentang pengertian daripada surah Ar-Rahman dan Al-Mujadalah beserta makna isi kandungannya. Oke? Siap? Bagus. Dan yang berikutnya Elita, kamu akan membahas tentang tadi, kamu sendiri ya, yang akan membahas tentang terkait dengan perbedaan antara surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Dan selanjutnya siapa? Anton. Oke, Anton akan membahas tentang menunjukkan contoh-contoh perilaku yang ada pada surah Ar-Rahman dan juga ayat 33 dan juga pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Oke, sekarang kita sepakati dulu sayang. Di mana nanti, berapa lama kita kira? 10 menit? Siap? 10 menit? Oh, oke, baik. Apa kelamaan 10 menit? Apa 5 menit saja? Oke, kita diskon sedikit ya, biar agak cepat pembelajaran kita ini. Jangan terlalu lama. Ya, sekitar 6 menit, bisa 6 menit? Oke, 6 menit ya. Kita akan 6 menit atau 7 menit lah sebagai salah satu toleransi untuk kaitan dengan kajian. Baik, dengan mengucapkan bismillah nih ya, kita mulai dari sekarang kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibagi tadi. Semuanya siap? Ya, dimulai dari sekarang dikaji poin-poinnya. After 7 minutes later. Oke, waktunya sudah selesai, sudah habis, bahkan sudah lewat 1 menit, dimana sudah masuk kepada 8 menit. Baik, para siswa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kalau semua sudah, nanti kalian susun yang rapi dan kalian kirim ya, boleh ke email, boleh dalam bentuk PDF, ke WA ya, yang nanti kalian akan kirim ke sana. Namun sebelumnya, Ustadz berharap kalian mungkin ada perwakilan yang bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian tadi. Ada? Oke, silakan kelompok pertama. Kelompok pertama yang diketuai oleh Ahmad akan dipresentasikan oleh saudari Zumro. Baik, silakan Zumro untuk presentasikan. Oke, bagus sekali, hasil penelitiannya luar biasa. Ini kelompok kedua, ini Elita, siapa kira-kira yang akan mewakili kelompok kedua? Oke, ketuanya langsung Elita. Gimana? Kamu sudah menemukan perbedaannya? Saya salut ya hasil presentasi kalian ini, cakep, bagus. Dan yang ketiga, Anton, siapa? Oke, baik. Siapa yang mau menyampaikan dari kelompoknya yang diketuai oleh Anton? Oke, silakan, yaitu baik, Zainuri. Oke, monggo silakan Zainuri untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Kalian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan jangan lupa ya, untuk nanti dikumpulkan, dikirim melalui email atau juga lewat WA atau juga lewat e-learning ya. Monggo silahkan, dan nanti kita akan periksa memberikan nilai dari apa yang sudah kalian lakukan. Baik para siswa semua yang dimuliakan oleh Allah, dari semua yang kalian presentasikan, kita akan coba simpulkan satu persatu ya, dari apa yang sudah kalian kaji. Mudah-mudahan pada penyimpulan kali ini kita akan sama-sama mendapatkan tentang apa yang terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Coba siapa yang mungkin di antara kalian untuk menyimpulkan sebagian saja daripada kajian kita hari ini. Silakan. Kembali Zainuri mau berbicara, monggo. Oke, bagus, kesimpulan kamu sangat bagus. Tapi bersama-sama Ustadz akan menyampaikan hasil kesimpulan kita dan nanti disimak baik-baik ya. Oke, para siswa semua yang dimuliakan oleh Allah. Oke, sama-sama kita akan simpulkan hasil diskusi kita tadi, presentasi kita dari 2 surat yang kita amati, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Dari 2 surat ini sebenarnya
dua surat ini sangat menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan, atau bagaimana Islam terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Kalau dilihat dari dua ayat ini, tentu secara global kita akan melihat bahwasanya Islam sangat memandang penting terhadap pengetahuan. Bagaimana tidak? Dari ayat ini secara umum akan terangkum dua hal. Yang pertama adalah menuntut ilmu kewajiban. Yang pertama yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban. Di situ Allah berfirman, la tanfuduna illa bisultan. Ya. Kalian tidak akan bisa melintasi langit dan bumi kecuali dengan apa? Dengan kekuatan. Dan kekuatan manusia letaknya ada di akal. Ya. Dan akal ini tidak ada lain, tentu power yang ada di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, di mana Nabi kita bersabda, ya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh muslim. Nah, bagi setiap muslim. Tuh. Jadi ayat Allah ini berkolerasi dengan hadis Nabi, dijelaskan oleh hadis Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Dan yang kedua, secara umum lagi, surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan, sumber kesuksesan. Tentu hal ini diperjelas oleh apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i berkata dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin dengan ilmu, ya, semua dengan ilmu. Coba kita lihat dari cerita Emro dan Pipo tadi, ya kan? Urusan dunia saja tercapai, ya, oleh Pipo, bahkan dengan mudah, luar biasa. Nah, ini pandangan secara umum. Pandangan secara khusus dari ayat ini, ya, tentu sesuai dengan maknanya. Surah Ar-Rahman, ketika Allah Subhanahu menantang manusia, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, ketika Allah berfirman la tanfudhuna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan, maka langit bumi akan bisa ditembus dengan ilmu. Pesawat yang terbang dahsyat, ilmu. Kapal selam yang bisa menyelam, ilmu. Kita bisa ngobrol jarak jauh, ilmu. Semuanya adalah ilmu, dan ilmu. Nah, apalagi urusan akhirat. Surga ada ilmunya, ya. Orang mau berdosa saja ada ilmunya, karena kalau enggak sukses dosanya, ya. Apalagi urusan surga, urusan kebaikan. Tuh, yang berikutnya secara khusus, ya, nomor 2 secara khusus dari surah Al-Mujadalah, ya, dari surah Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang berilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah. Iman dan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, dihargai. Maka jangan heran orang-orang yang berilmu itu di mana-mana dihormati, dihargai, ya, berwibawa. Nah, tentu wibawa ini tidak sembarangan, ya, di mana orang itu yang berilmu itu amalannya sesuai. Dan orang yang berilmu terkait dengan hadis ini tidak sama perilakunya dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak berilmu. Baik, para siswa yang berikutnya, ya, kalau kita mau mengkaji yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana penerapan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11, ya, terhadap ilmu pengetahuan, maka kita akan lihat apa perilaku orang-orang yang memahami surah Ar-Rahman ayat 33. Ya, pertama, senang membaca buku, ya. Senang baca buku. Kenapa? Ini ajakan daripada Al-Quran, tertantangi.
Karena dia ingin mencapai sesuatu, la tanfuduna illa bisultan, maka dia mencari. Di antara salah satu sumbernya adalah buku. Iqra sesuai dengan ayat Allah yang lain, yaitu surah Al-Alaq, Iqra. Ya. Yang kedua adalah selalu mengkaji alam semesta ini. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ya. Ini istata'tum an tanfudhu, kalau kalian sanggup langit dan bumi. Ini alam semesta. Kaji tentang langit, kaji tentang bumi. Ya, kaji tentang langit, kaji tentang bumi. Dan sekarang lahir ilmu fisika, ya, ilmu biologi, semuanya. Dahsyat. Dan para ulama-ulama kita dulu, subhanallah, tidak hanya cuma faham tentang bagaimana perjalanan mereka menuju Allah, tapi juga faham bagaimana membangun dunia. Ya. Dan yang ketiga, meyakini alam semesta adalah ciptaan Allah. Iya. Kenapa? Karena ini datang dari Allah. Dan yang keempat, rendah hati karena ilmu yang diberi hanyalah sebagian daripada ilmu yang Allah miliki. Tuh, jadi luar biasa ini. Ya, ini diantara ya, di arah yang kita rangkum tadi, bahwasanya teman-teman banyak hal. Tinggal ada beberapa poin tadi yang digabungkan menjadi satu. Yang berikutnya adalah surah Al-Mujadalah, ya, dimana hal yang terkait pada surah Al-Mujadalah ini, pertama, rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Rasa ingin tahu yang tinggi. Allah angkat derajatnya. Jadi ketika Allah angkat derajatnya, meningkat pula rasa ingin tahunya yang tinggi. Ya, kepengen terus bertambah ilmunya, pengen terus melahirkan sesuatu hal yang baru. Ya, terus yang kedua, memiliki akhlak yang agung. Bagaimana tidak? Tentu ada alasannya Allah mengangkatnya, ya. Memiliki akhlaknya yang agung terhadap guru. Maka kenapa tidak? Karena seorang murid tahu betul ini gurunya ini karena berilmu diangkat oleh Allah derajatnya. Masa kita yang belajar darinya tidak juga? Ya. Dan yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan semangat, rasa cinta, ada semua, ya. Di semuanya. Kenapa? Ya tadi terkait dengan Allah mengangkat derajatnya. Dan yang keempat, senantiasa menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ilmu dan iman ada hubungan, ya. Suatu hal yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dari dua ayat tadi, ya, dari sisi hal lain terkait dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu, maka Imam Syafi'i menentukan ada 6 hal yang menjadi langkah-langkah orang untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah, ya, kecerdasan, ya, yaitu zakat, kata Imam Syafi'i. Yang kedua adalah hirsun, kemauan yang kuat. Dan yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguh-sungguhan. Yang keempat, bulughah, bekal yang cukup, badan yang sehat, beli buku sanggup, ya, beli pena harus bisa. Apapun harus dengan modal yang kuat, modal yang cukup. Berikutnya adalah wasuhbatu ustadi, dengan ustadznya itu dekat, dengan ustadznya itu dengan guru, komunikatif, rajin bertanya, tidak paham, tanya, ya. Seperti tadi itu, Elita dan Anton tadi, ya, luar biasa. Baru yang berikutnya adalah dalam waktu yang lama, tulus zaman, yaitu mengikuti prosesnya yang sabar. Nah, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah garis besar rangkuman kajian kita. Lalu tadi, ya, bagaimana Elita sudah bisa belum menemukan perbedaannya? Sudah, ya, sudah sangat bisa, ya, yaitu maknanya secara umum dan makna secara khusus. Dan kedua adalah terkait dengan perilakunya. Dan yang berikutnya tadi pertanyaan Anton, bagaimana jin? Bagaimana jin juga sama, karena jin juga dikasih oleh Allah akal untuk senantiasa belajar, dan kita sama jin ini sama-sama diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu jin kalau tanpa ilmu, ya, kalau dia terkait dengan syaitan, tidak akan bisa menipu manusia kecuali dia mempelajari kelemahan manusia. Para siswa semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, inilah terkait dengan kajian kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan menjadi mudah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini lengkap, dan jangan lupa, ya, tugas-tugas kalian untuk segera dikumpulkan dengan cara yang sudah sampaikan tadi. Dan karena waktu kita sudah pada penghujungnya, mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ilmu yang kalian pelajari semua, baik terkait dengan pendidikan agama Islam dan yang lainnya, menjadikan dirimu untuk menemukan segala sesuatu menjadi mudah dan melaksanakannya juga dengan mudah.
terutama hubunganmu dengan Allah semakin mudah dan sesama manusia juga semakin mudah. Wabillahi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.